Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, seluruh agama syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah agama tauhid. Ya, siapapun nabinya, agamanya adalah agama tauhid. Lawan dari tauhid itu adalah syirik. Maka syirik dosa yang paling besar, dan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Ada syirik yang membatalkan keislaman, yaitu syirik besar, dan ada syirik yang membatalkan pahala. Ya, kalau menyembah patung, menyembah berhala, itu membatalkan keislaman. Kalau dia beribadah dengan riya, Allah ya juga, manusia ya juga, maka membatalkan ibadahnya. Maka itu tegakkan tauhid, runtuhkan syirik. Kalau dia bawa dosa syirik itu mati, maka dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dosa. Ya. Maka ada nama Allah itu namanya At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Ada nama Allah itu Al-Ghafar, yang Maha mengampuni. Maka itu
yang perlu kita hati-hati supaya tidak terjebak berbuat syirik. Secara bahasa syirik itu bersyarikat. Allah ya juwo, selain Allah ya juwo. Ya. Di bersyarikat. Ya. Orang-orang yang mensyarikatkan, menduakan Allah dengan makhluknya, terutama sekali yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah, ya, yang dia sembah hanya Allah, tapi dia menyembah yang lain, menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon. Berarti dia menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Itu makanya dosa besar dia, Pak. Di waktu ada orang menyembah batu, dia menyamakan Allah dengan batu. Di waktu ada orang menyembah pohon, maka dia menyamakan Allah dengan pohon. Padahal batu, pohon, bintang, bulan, matahari, api, semuanya adalah makhluk Allah. Lalu dia samakan makhluk dengan Khalik. Itu dalam konsep tauhid uluhiyah. Yang kedua dalam konsep rububiyah. Penjaga, pencipta, pemilik, penolong. Kalau dia meyakini benda ini bisa menolongnya, berarti dua yang menolong. Allah satu, dia satu. Yang sifatnya penolong itu milik Allah, Pak. Jadi kalau Bapak minta tolong ke tukang membangun masjid, itu tidak syirik. Karena yang membangun masjid itu adalah manusia. Justru keliru kalau Bapak berdoa, ya Allah kami mau masjid, tolong bangunkan ya Allah. Ada yang sifatnya yang dikerjakan oleh manusia, yang ada sifatnya hanya milik Allah. Maka itu tauhid rububiyah, penguasa, pencipta, penolong. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Semua makhluk bergantung kepada Allah, kecuali Pak Ibu hukum sebab akibat. Ya, pamonyo habis makan tu kanyang paru, alhamdulillah. Jadi karena makan parunya kanyang, ya kan? Itu kan sebab akibat itu. Kalau paneh hari, lalu dia berlindung dengan payung, berlindung dengan payung itu bukan syirik, karena itu adalah dengan berpayung dia terlindungi. Kalau pakai helm bagi kira Pak, syirik enggak? Karena sifat sebab akibat dengan melindungi kepala. Kalau tahampe enggak kapalo ko langsung do, tapi dilindungi oleh benda yang namanya helm. Maka itu pakai helm itu siang malam, Pak. Tuh kalau malamnya tidak pakai helm, tanya di polisi mah helm, tinggal di rumah. Apa kok tidak pakai helm hari malam, Pak? Memang malam kok aspal lunak. Sama saja, aspal siang, aspal sore, aspal malam, sama aja. Jadi melindungi kepala itu dengan hukum sebab akibat gitu. Apakah dengan helm itu semuanya selamat? Tidak juga. Sekurang-kurangnya ada ikhtiar gitu. Kalau labau saho ternyata, ya kan, masih juga terjadi, itu takdir, ya kan. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, meyakini adanya Tuhan bersamaan dengan Allah, itu satu syirik. Orang Quraisy itu 7 Tuhannya, Pak, tidak tanggung-tanggung Tuhannya 7. Kalah lo awak 1 Tuhan, Pak.
Nyetuju. Jadi orang-orang Quraisy itu dulu pembosan je Tuhan, Pak. Jadi kalau bosan je Tuhan ko, nyo pindah ke Tuhan ko. Kalau bosan je di Tuhan ko, pindah nyo ke Tuhan ko. Di mana 7 itu? 6 di bumi, 1 di langit. Itulah keyakinan orang-orang Quraisy, sehingga mereka itu disebut dengan musyrik. Ya kan? Bukan mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah, Pak. Jadi Allah itu sudah mereka kenal. Cuman Allah itu kalau kepepet, dia minta kepada Allah. Coba tanya, Ma Rabbus samawati wal ard, siapa Tuhannya langit dan bumi? Dia akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Dia akan menjawab Allah. Tapi kalau yang dia sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, maka mereka disebut musyrik. Meyakini adanya Tuhan bersamaan dengan Allah. Yang kedua, meyakini ada perlindungan bersamaan dengan perlindungan Allah. Yang itu tidak masuk kepada akal manusia. Kalau itu dimasukkan kepada perlindungan, minta tolong ke kuburan umpamanya, Pak, ya kan, supaya tak pilih di pilkada datang berziarah ke makam orang yang apa namanya itu, kiramai. Kiramai itu bahasa awaknya ya, bahasa Arabnya karomah, ya kan. Nah, kalau dia minta tolong kepada orang yang sudah meninggal, dia hukumnya syirik. Tapi kalau dia datang ke tempat apa, tolong cik ambo ka maju gitu ya, lalu minta suara ke Pak, boleh Pak, ya kan. Kan one man one vote. Ya kan, satu orang satu suara gitu, ya kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu minta tolong pada orang yang sudah meninggal, ya kan. Kadang-kadang lebih percaya lu ke orang lama meninggal gitu. Padahal dia tidak ikut pemilu gitu. Ya kan, TPS di kuburan kan tidak ada, Pak. Tapi orang yakin gitu. Minta tolong ke dukun supaya laris barang dagangnya. Ya kan? Pakai penangkal untuk anak, untuk cucu, untuk kadai, untuk warung. Kadang-kadang banyak keyakinan, ya kan. Ada kucing tertabrak beranti untuk langsung, Pak, mengeretek orangnya. Bahalai kau, Pak, bahalai gitu ya. Akhirnya dia yakin, Pak, dibuka bajunya, diambil singletnya, dibungkuinya singletnya, lalu nyuku buah. Karena dia yakin menabrak kucing kau akan mendatangkan mudarat, celaka gitu. Cuman ketika orang ditabraknya, hanya lari, Pak. Ya kan? Sebenarnya dia bagus, ya kan? Tabrak kucing lalu dia selamatkan, dia kuburkan, kan elok tuh. Cuman kalau disangkutkan dengan keyakinan atau mendatangkan kecelakaan, nah, di situ, ya kan, muncul dia, Pak, gitu. Barang hilang, motornya hilang umpamanya, Pak, lalu dia melapor ke polisi. Kira-kira syirik apa enggak? Kalau melapor ke orang pandai, oh, itu motorku ndak ada ditampeknya lain. Tidak ada ditampeknya, Pak. Orang nama ambil kau orang dah jauh-jauh dari balanya ambilnya jauh-jauh, Pak. Tentu dah ke situ nya ambil. Iya kan? Nah, kecewa orang nak dake Jawa, padahal yang kecean orang nak dake je motor tu. Kalau seorang di Jakarta motornya siku banyak ambilnya, tentu yang mendakeknya. Awak salah dengar, Pak. Ikulah nyobawo mah kece. Tentu you nyobawo, Pak. Iya kan? Kalau ndak nyobawo, aduh situ tuh. Tapi awak kadang-kadang yakin gitu. Iya kan?
Itu masih lumayan tuh Bapak Ibu. Karena keyakinan ini kadang-kadang membuat orang pintar bisa bodoh, Pak. Ya. Ada jemaah di Ka'bah itu, ya kan, ngambil sorbannya, diososannya ke Ka'bah, ada aja, Pak. Dulu sebelum direnovasi di Makkah itu, di Haram itu, ada satu tonggak itu yang diyakini, Pak. Ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu. Itu makanya talbiyah itu betul-betul labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Kan itu kan? Tidak ada syarikat. Padahal kita datang ke Makkah. Ya kan? Tapi justru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya kan? Aku penuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada syarikat. Bayangkan orang pergi haji saja diajar supaya tidak terjebak berbuat syirik. Karena banyak yang aneh-aneh, Pak. Banyak yang aneh-aneh. Baik ke Jabal Rahmah itu bawa foto anak di situ. Atau bayangkan jodohnya, Pak. Coba bayangkan tuh. Kadang bertulis namanya di situ banyak, Pak. Ya kan? Ada yang seperti itu. Ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, walau meyakini satu benda ya yang akan bisa menjauhkan dari mudarat atau mendatangkan manfaat, maka itu adalah syirik. Kecuali yang tadi sebab akibat. Meyakini ambo Ustaz kalau banyak piti acok balanjo, itu tidak syirik, Pak. Ya kan? Baragiah sajalah. Ya kan? Kau kalau pakai cincin kau papan nah. Wah, Tuhan namo itu merah warnanya. Iya, cari aja cincin sekali. Tentang Ustaz tidak pakai cincin. Sudah makan kenyang, itu tidak syirik itu dah, Pak. Ya kan? Kalau sudah makan kenyang itulah biasa itu. Ya kan? Makanya penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kadang-kadang kita tahu itu syirik, kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu syirik gitu. Maka doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Abi Hatim. Dalam yang lain juga ada yang mensahihkan, Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik, dari mensekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Lah tentu doa itu syirik, tapi tidak tahan lagi kadang-kadang, mohon maaf Pak. Kalau kini le masih sehat-sehat, beko lah sakit, kece orang situ berube, nambah ayam lah namanya, nambah taluah lah namanya. Mengumpuan tanah Indonesia tu syirik tidak? Mengumpuan air jo tanah air. Oh, disatukan ya, bukan dicerai-ceraikan. Ya, disatukan. Baik, nanti saya jawab. Ya, enggak, insyaallah lah. Ikololah jemaah nama masuk ustadznya. Ganti-gantian ya nak. Saya ngelanjutkan doa ini dulu, nanti saya bahas itu. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik, mensekutukanmu sedangkan aku tahu. Kadang-kadang tak tahan sakit, akhirnya berubek ke situ, berubek kemari, tak tahu, ya kan? Kadang-kadang ya terjebak, kadang-kadang berbuat syirik, ya kan? Ya, itu yang akan saya bahas.
dukun situ, dukun siko. Kalau dia pengobatannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya kan, maka dia bisa terjebak berbuat syirik. Dipindahan penyakitnya ke hewan, gitu ya. Itu dicalik badah, dibedah hewan tu, nampak penyakitnya, ya kan. Baca caranya perubatannya Pak. Nah, itu yang perlu kaji. Ya kan? Apakah semua dukun itu syirik? Enggak. Terutama sekali dukun beranak. Nah, itu enggak syirik itu dong. Ya kan? Kalau pengobatannya umpamanya diambilnya daun A, daun B, daun C, lalu dengan daun ramu-ramuan seperti itu, dia memberikan pengobatan. Obat yang ada sekarang itu dari ramuan. Ya, dari ramuan itu. Ya kan? Tapi kalau hanya capak-capak baru saja Pak, tidak jalih dan dibacanya, aku perlu dicek. Dicek dulu Pak, ada dibacanya sebenarnya. Kasihannya minta tolong. Untuk menyembuhkan awakku, kasihannya minta tolong. Solatnya pun tidak, rajin berjamaah pun tidak. Taruhlah mungkinnya punya karomah umpamanya. Orang yang punya karomah tentu dekat hubungan dengan Allah. Punya solat indah, kamasaji indah, beribadah indah. Atau mohon maaf Pak, perlu dicek. Ya, bahas sistem pengobatan yang dia lakukan. Maka itu Allahumma inni a'udzubika an asyraka bika. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik. Ya kan? Wa ana a'lam, karena awak tahu itu. Atau wa astaghfiruka lima lam la a'lam. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu kalau itu adalah syirik. Jadi kalau tahu itu adalah syirik, Bapak mau ngobat ke sana, nyo caliak jo talu kau tahu nyo penyakit awak. Nah, itu makanya si Rio namanya Pak. Ditangkap di polisi, nyo hantian otonyo, tanyo mas tengka, dia gianya setengka. Apalah vaksin Pak Rio kecek polisi. Alun lepak je. Bakon tak vaksin Pak kecek. Awak banyak penyakit di badan awak Pak je. Leado sureknya kecek. Atunggu sebentar Pak kecek. Atau nyagianya talua ke polisi tadi. Bakok talua ke Pak Rio je. Kecek nenek awak. Awak pacah talua ko, nampak penyakit awak di talua ko mah je. Ya kan? Jadi kalau apa besok paralu ronsen, ya kan? Nah calik saja talua gitu. Ya kan? Jadi hati-hati betul. Makanya di situ kalimatnya Allahumma inni a'udzubika. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah, beri perlindungan. Kalau itu kita tidak tahu syirik lalu kita terlanjur, maka doanya apa? Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari syirik yang aku tidak tahu. Nah, lalu sekarang populer 34 tanah dan 34 air dikumpulkan di seluruh provinsi kan. Lalu dibuat upacara penyatuan air dengan tanah. Pertanyaannya, apa keyakinannya terhadap tanah yang dibawa itu? Tentu orang yang Bakarajo yang tahu Pak. Siapa yang datang ke situ dari Sumatera Barat? Buya Mayaldi. Saya baru 15 menit menjelang kamari bertanya ke Buya Mayaldi. Anan sawana terjadi di situ Pak Gubernur. Menjelang kada kapai kemari kok. Ya kan? Saya tanyakan, baru dia cerita semuanya. Tidak ada keyakinan sedikit kan bahwa tanah itu akan membawa manfaat, akan membawa atau menjauhkan dari mudarat. Lalu apa? Ini simbol. Presiden Indonesia ini kan suka dengan simbol.
Simbolnya apa? Indonesia tanah airku. Indonesia tanah airku. Jadi dengan dibawa tanah dan air ke dari seluruh pelosok negeri ini disatukan menjadi simbol kebersamaan, simbol persatuan dalam pikiran presiden untuk mengamalkan Pancasila, sila yang ketiga. Apa sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Saya tidak tahu itu, Pak, apakah itu niatnya atau tidak. Kalau itu niatnya hanya sekadar simbol saja, seperti kita menghormati bendera, buat bendera merah putih, buat seorang kerajaan, seorang ciptaan dia awak, seorang bendera itu, lalu dibuat upacara, setelah itu kita hormati sendiri. Apa simbolnya di situ? Lambang, iya kan? Apakah hormat bendera itu syirik? Mengangkat bendera KT tinggi-tinggi itu syirik apa tidak? Kalau dia yakini bendera itu yang akan memerdekakan, syirik dia. Tapi dengan adanya bendera merah putih ini bisa menyatukan orang ini. Dibuatlah simbolnya, Pak, suci nan putih, berani yang merah. Nah, sekarang ada enggak bendera di masa Rasulullah? Ada kan? Yang warna hitam kainnya, putih tulisannya. Yang warna putih kainnya, hitam tulisannya, berkibar-kibar di waktu perperangan. Apakah mereka yakin dengan bendera itu menang? Kalau bendera itu yang menyebabkan mereka menang, syirik dia. Tapi kalau itu semangatnya, kalau masih tagak je bendera, kalau berarti masih ada perlawanan. Ah gitu ah. Dipancung tangannya kok, Pak. Putui. Nyo ambil nyo tangan kirinya, Pak. Nyo naikan bendera. Kalau masih tagak bendera di waktu medan perang, artinya masih ada perjuangan di situ. Nyo tebas di orang kafir, Pak. Putui, Pak. Diambilnya lah yang bendera tadi ke tangannya, Pak. Nyo apun ke dadonya, tagaknya tusuk di dadanya. Begitu. Apa syirik, Pak? Tidak? Semangat itu yang digunakan. Tapi kalau dia meyakini tanahku bisa mendatangkan pertolongan, syirik. Maka dari itu, karena kita tidak tahu, saya juga tidak tahu apa hati seorang-seorang, ya kan? Maka kita tidak bisa juga mengklaim oh ini syirik, ini tidak syirik. Ya kan? Tergantung. Kalau dia meyakini benda ini bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat, berarti sudah dua yang mendatangkan manfaat, pertolongan ya maksudnya tadi. Tapi kalau tanah untuk timbunan, nah itu kan lain soal. Ada manfaatnya mau Ustaz, ya nak? Kok kadang ditimbun di situ umpamanya, ya mana tahu Pak? Ya kan? Tapi kalau hanya sekedar simbol, karena ada tanah air tadi itu, maka itu samalah seperti kita melihat orang membuat simbol-simbol tertentu. Ada kikah, ada kerambi mudo di situ, ada lado, ada bawang, ada gula, ada garam, ya tak? Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Memangnya ada Nabi menyuruh orang akikah tu pakai kerambi? Ada lado merah di situ, ada bawang di situ, ada garam, ada gula. Lalu kita tanya, ini untuk apa, Pak? Oh, ini syariat dari Rasulullah, bid'ah dia. Oh, ini simbol saja, Ustaz. Nak tahu lo nyojo padeh nyo lado, nak tahu nyojo asin nyo garam, nak tahu jo mani nyo gulo, nak lemak nyo karambia. Dibuat ke situ, Pak. Ya sekadar itu sajalah. Kalau lebih daripada itu bisa jatuh nanti kepada syirik. Kalau dia meyakini itu adalah suatu syariat, itu bisa jadi bid'ah. Wayang dalam kajian ulama Muhammadiyah, selama di situ tidak wayang orang yang membuka aurat, selama wayang itu tidak dalam rangka kesyirikan,
Maka banyak ulama Muhammadiyah di Jawa yang menggunakan wayang sebagai fasilitas untuk dakwah. Banyak ceritanya nanti itu, ya kan? Jadi saya ngambil kesimpulannya sajalah. Apa yang disebut syirik? Meyakini ada kekuatan bersamaan dengan kekuatan Allah. Itu contohnya, ambillah sendiri. Kalau dia meyakini banang 7 ragam, berapa 7 tu? Ya, banang yang di kaluang tu, di pinggang, di apa lagi? Bakabe di siku, meyakini dia bisa melindungi anaknya, berarti sudah luas itu. Bermacam-macam lah bentuknya di situ. Ini kan? Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, tidak bisa kita sampaikan semua contoh pada malam ini kan. Kita pikirkan yang mana kira-kira yang bisa jatuh kepada syirik gitu. Nah, di ujung pengajian ini ada yang menarik bapak ibu. Dalam surat An-Nahl ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billah mim ba'di imanihi illa man akraha. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka Allah akan murka kepada dia. Ya. Kecuali akraha, dia dipaksa. Dipaksa dia untuk berbuat syirik, dipaksa dia keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam atau kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia mendapatkan murka Allah yang besar. Kecuali kalau dia dipaksa. Kalau dia terpaksa melakukan itu, kan ada yang mengecewakan kok. Ya presiden yang perintahkan, ya kan? Gubernur seluruh Indonesia itu, saya tidak menyebut hanya gubernur Sumatera Barat, sejak di Aceh sampai ke Papua, kan seluruh gubernur. Tidak adil pula kita menyoroti hanya satu gubernur, termasuk Anies Baswedan kan juga memberikan tanah, ya kan? Ada yang mengatakan, oh tapaso pamonya. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Ila man akraha, kecuali kalau dia terpaksa. Terpaksa itu apa artinya? Wa qalbuhu mutmainna bil iman. Dipasunya keluar di Islam, dipasunya berbuat syirik pamanya, ya kan? Tapi hatinya tetap tenang dengan iman, ya kan? Walakin man syaraha bil kufri sadrah. Tapi kalau memang dia lapang hatinya karena kekufuran tadi itu beda Pak. Maka murka Allah akan datang kepadanya, ya kan? Malah di ujung ayat itu mengatakan walahum azabun azim. Jadi kalau begitu, orang yang terpaksa sekalipun, kalau dia keluar dari Islam tapi hatinya tetap beriman, ya kan, maka dia tidak berdosa Pak. Tapi kalau memang lapang hatinya, walaupun tidak dipaksa, tidak dipasunya Pak, tapi menginyoba yang model itu, ya, maka itu walahum azabun azim, ya kan. Maka itu memang perlu agak teliti, ya kan, apakah ini syirik apa tidak. Maka ditanyakan tadi, dukun itu syirik apa tidak, kita harus cek dulu dia mengobati caranya seperti apa, ya kan, minta tolongnya seperti apa dia bersyirikat apa tidak. Oh, yang dibacanya Al-Quran Ustadz, yakin ayat yang mana yang dibacanya, jangan-jangan nanti yang pertama saja yang dibaca auzubillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Anda tentu saja awak nata dengar dia awak apa? Auzubillah je, bismillah je, nan kau jangan nak tentu dibaca lain.
Maka Al-Quran itu bisa jadi obat kan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu bisa menjadi obat, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi harus jelas-jelas, ya kan? Sekarang mau tanya Bapak Ibu, ada orang menghadap kepada patung, nampak dia nyomaduk ke patung, sudah nyomaduk ke patung tu menakunya ke bawah, bantu orang sujud ke bawah. Nampak dia Pak dari jauh, tu nampak di kameranya. Kira-kira syirik tak Pak? Dia menghadap ke patung, setelah itu bergerak dia ke bawah seperti orang sujud. Nampak dia awak dari jauh, ya kan? Atau nampak di kameranya. Kira-kira dia syirik apa tidak? Dicek dulu. Dia menyembah patung. Jangan-jangan dia Pak nampak dia samui di patung itu dan dicaliaknya, menjala sampai ke bawah, dicaliaknya ke bawah Pak. Ada roti di bawah kan, ya kan? Diambilnya roti dari jauh nampak dia Pak. Ini menghadap kepada patung lalu bentuknya sujud. Jadi kalau begitu tanya dulu. Mau caliak tadi menghadap ke patung manga. Tu sujud ke patung manga. Dicek dulu, tanya. Maka dari itu perlu, ya kan, diteliti dulu, ya kan, sehingga dia apa syirik apa tidak. Karena kalau kita tuduh dia syirik, ya kan, kecuali yang sudah nyata-nyata, ya kan, seperti orang-orang musyrik Makkah, ya kan, meyakini ini ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ya kan, kemudian dia mempercayai sesuatu yang itu memang menurut ajaran Islam sesuatu yang dilarang, ya kan, tapi tetap tabayun. Karena kalau sudah menuduh orang berbuat syirik, apalagi menyebut nama orangnya, berarti kita sudah menuduh dia berdosa besar, ya kan. Nah, perlu kalaupun dia berbuat syirik perlu diberi nasihat, ya kan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, dan doa tadi itu sangat perlu kita pahami supaya kita dijauhkan dari Allah, ya kan, oleh Allah dari perbuatan syirik. Yang kita ketahui saja Pak, kita berdoa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah supaya tidak terjebak berbuat syirik. Yang kita tidak tahu pun kita minta kepada Allah supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi dalam Islam itu, ya kan, tidak ada sebenarnya dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi kalau dalam surat An-Nisa tadi dinyatakan, ada juga dalam surat An-Nisa yang sama ayat 116, hampir mirip, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, tapi mengampuni dosa yang lain. Bagaimana penjelasannya? Kalau dia mati membawa dosa syirik. Jadi dosa syirik itu tidak bisa dihapuskan dengan ibadah Pak, dengan bersedekah, dengan menolong orang, tidak bisa, ya. Tapi dosa syirik itu harus diminta ampunkan. Ada tidak kira-kira orang syirik lalu dosanya diampuni oleh Allah di dunia ini? Dampak tidak? Ada tidak? Umar dulu syirik apa tidak? Syirik. Abu Sufyan dulu syirik apa tidak? Syirik, ya kan? Namanya saja orang musyrik Makkah. Banyak itu Pak, sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam mereka terjebak berbuat syirik. Tapi setelah mereka masuk ke dalam Islam, berpindah keyakinan dari jahiliyah, dari musyrikun kepada muslimun, maka mereka lah calon-calon penghuni surga, ya kan. Berarti orang yang pernah berbuat syirik lalu dia bertaubat dengan masuk ke dalam Islam, ya kan, maka itu dosa syiriknya itu dihapus semuanya. Jadi kalau kita selama ini ada pemandang terjebak syirik, maka minta ampunlah kepada Allah, ya kan, atas dosa
syirik kita itu mungkin karena ketidaktahuan kita, mungkin karena kelemahan iman kita, ya kan? Kita terjebak berbuat syirik. Ada seperti itu, Pak. Maka itu Allah ingatkan, ya kan? Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azimah. Siapa yang terjebak berbuat syirik, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Dosa yang besar itu hanya diampuni dengan bertaubat. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi istighfar itu menggugurkan dosa-dosa, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan dengan perbuatan syirik. Mudah-mudahan akidah kita lurus, berdoa kepada Allah sampai kita bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kematian kita. Insyaallah kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.